Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa bimbingan konseling kelas B Universitas Lampung angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan praktikum teknik konseling TCT atau Client Center Therapy guna memenuhi kebutuhan tugas pada mata kuliah teori dan teknik konseling yang diampu oleh Ibu Mujiati SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 8. Yang pertama, saya sendiri, Fajar Alfikri, sebagai moderator dan presentator. Yang selanjutnya, Maria Susana sebagai konselor, Rima Aisyah sebagai konseli, dan Soraya Pratiwi Fikri sebagai presentator dan penulis laporan. Baik, yang pertama adalah pembacaan materi tentang konseling atau client centered therapy. Materi yang pertama yaitu pencetus dari konseling CCT ini, yaitu Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien atau client center. Carl Rogers berpendapat dalam teorinya bahwa setiap individu memiliki kemampuan dalam diri sendiri untuk mengerti diri, menentukan hidup, dan menangani masalah-masalah psikisnya asalkan konselor menciptakan kondisi yang dapat mempermudah perkembangan individu untuk aktualisasi diri. Dan selanjutnya ada pengertian dari client centered therapy sendiri, yaitu pendekatan yang berpusat pada klien, dan pendekatan yang unik sendiri untuk memahami kepribadian dan hubungan manusia, menemukan aplikasi yang luas dalam berbagai domain seperti psikoterapi dan konseling terapi yang berpusat pada klien, pendidikan, atau student-centered learning, organisasi, dan pengaturan kelompok lain. Terapi berpusat pada klien dikembangkan oleh psikolog Carl Rogers. Selanjutnya ada teknik konseling TCT. Yang pertama yaitu acceptance atau penerimaan, yang kedua itu respect atau rasa hormat, yang ketiga understanding yaitu mengerti, yang keempat reassurance atau menenteramkan hati, yang kelima encouragement atau dorongan, yang keenam limited questioning atau pertanyaan terbatas, dan yang terakhir adalah reflection, yaitu memantulkan pertanyaan dan perasaan. Tujuan dari konseling CCT ini adalah menyediakan iklim yang aman dan percaya dalam pengaturan konseling sedemikian sehingga konseli bisa menggunakan hubungan konseling untuk self-exploration dan dapat menjadi sadar akan blok atau hambatan yang berpengaruh ke pertumbuhan. Konseli cenderung untuk bergerak ke arah yang lebih terbuka dan kepercayaan diri lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Soraya Pratiwi Fikri. Baik, terima kasih moderator. Langkah-langkah konseling. Yang pertama, konseling datang untuk meminta bantuan kepada konselor secara sukarela. Yang kedua, merumuskan situasi bantuan. Dalam merumuskan konseling sebagai bantuan untuk konseli didorong untuk menerima tanggung jawab untuk melaksanakan pemecahan masalahnya sendiri. Yang ketiga, konselor mendorong konseli untuk mengungkapkan perasaannya secara bebas berkaitan dengan masalahnya dengan menunjukkan sikap permisif, santai, penuh keakraban, kehangatan, terbuka, serta terhindar dari ketegangan. Yang keempat, konselor secara tulus menerima dan menjernihkan perasaan klien yang sifatnya negatif dengan memberikan respon yang tulus dan menjernihkan kembali perasaan negatif dari klien. Yang keenam, konselor mendorong konseli untuk dapat menerima diri apa adanya atau self-acceptance. Yang ketujuh, apabila klien telah memiliki pemahaman terhadap masalahnya dan menerimanya, maka klien mulai membuat keputusan untuk melangkah memikirkan tindakan selanjutnya. Artinya, bersamaan dengan timbulnya pemahaman, muncul proses
verifikasi untuk mengambil keputusan dan tindakan memungkinkan yang akan diambil. Selanjutnya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah sedikit banyak materi tentang konseling CCT atau Client Centered Therapy. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap pelaksanaan konseling. Berikut proses konseling yang akan dilaksanakan oleh Maria Susana sebagai konselor dan Rima Aisyah sebagai konselor. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Perkenalkan, nama saya Kakak Susan. Kalau kamu namanya siapa? Oh, hai Kak Susan. Kalau aku namanya Rima. Halo Rima. Kalau kakak tinggal di Bandar Lampung nih, kalau Rima tinggal di mana? Aku juga tinggal di Bandar Lampung, Kak. Wah, kita satu kota nih. Rima, Bandar Lampungnya di mana nih? Halim, Kak. Wah, deket loh ya. Kakak di daerah kota Sepang sini loh. Oh, iya, Kak. Sebelum kakak mulai konselingnya, kakak mau tanya nih, ikut konseling ini atas dasar kemauan Rima sendiri atau ada saran dari orang lain? Untuk mengikuti konseling ini, Rima saran dari temen, Kak. Soalnya Rima itu ragu untuk menceritakan masalah ke orang yang belum Rima kenal. Oh gitu. Rima tenang aja, kakak menjamin 100% cerita Rima aman dan tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali kita berdua. Jadi Rima harus janji ya sama kakak untuk menceritakan semua yang Rima rasakan ataupun Rima pikirkan ya. Iya, janji, Kak. Baik, sebelum Rima cerita, buatlah diri Rima nyaman agar Rima bisa bercerita dengan kakak dengan rileks ya. Iya, Kak. Ini aku udah relax dan siap bercerita kepada kakak. Baik, kalau kakak boleh tahu, apa masalah yang sedang Rima alami sekarang? Jadi gini Kak, Rima tuh udah agak lama memikirkan masalah ini, sampai akhirnya Rima merasa terbebani oleh masalah ini. Rima sering ngerasa nggak tenang dan gelisah gitu. Oh ya, kalau tidak keberatan, sekarang kakak ingin Rima menceritakan lebih detail lagi, baik tentang diri kamu, keadaan, dan apa yang kamu rasakan. Kakak akan merasa sangat senang dengan itu semua. Oke Kak, tapi Rima tuh bingung mau ceritanya tuh mulai dari mana gitu. Dari mana aja Rima akan memulainya, kakak akan merasa senang kok. Oke Kak, jadi gini, Rima itu kan anak terakhir dan anak bersaudara. Nah, entah kenapa biasanya kan anak terakhir itu dimanja, tapi Rima ini enggak. Rima sering dimarahin sama orang tua Rima. Rima juga enggak ngerti kenapa. Padahal Rima tuh selalu nurut loh kalau dikasih tahu. Dan yang membuat Rima ngerasa kesal itu ketika kakak Rima itu selalu main tapi nggak pernah dimarahin. Jadi kayak Rima tuh merasa bingung dan tertekan di keadaan ini. Rima tuh mulai merasakan hal ini tuh dari ketika Rima kelas 9, kok Rima ngerasa orang tua Rima tuh kayak nggak adil, pergi salah, jadi juga salah. Jadi sekarang Rima tuh lebih sering di rumah, Kak, dan kamar, ngurung diri, nggak mau berinteraksi dengan orang tua. Jadi karena hal itu, Rima nggak nyaman, kayak berinteraksi dengan orang lain itu, Rima merasa nggak nyaman gitu. Ditambah lagi di sekolah Rima diledek-ledekin sama teman-teman, kayak diledekin anak mami lah, Cooper lah gitu Kak. Jadi kamu merasa orang tua kamu tidak adil begitu dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, dan apakah menurut kamu itu memang jalan yang benar dengan kamu diam dan mengurung diri? Aku rasa gitu sih Kak. Dengan Rima diem di kamar, nggak keluyuran, Rima di rumah aja itu Rima tuh jarang dimarahin.
Tapi terakhir beberapa akhir ini itu ada seorang teman dekat Rima yang selalu nolongin Rima, selalu dengerin cerita Rima, dan selalu ada gitu di saat Rima butuh. Jadi dia itu yang menghibur Rima gitu Kak, walaupun Rima di rumah ini tapi kayak terasa ada teman gitu loh. Dia juga selalu memberikan motivasinya kepada Rima. Jadi sekarang kamu merasa nyaman berteman dengan dia, dan kamu merasa dia telah menolongmu dengan memotivasi kamu. Namun kenapa Rima masih butuh konseling ini? Iya Kak, Rima ngerasa senang. Rima juga nyeritain hal ini kan berulang kali nih kepada dia, sama dia. Iya. Dan dia itu menyarankan untuk menghubungi kakak karena dia yakin Rima itu butuh konseling ini. Karena Rima itu sering takut dan berpikir apakah Rima bisa berhasil melewati masalah ini gitu. Tenang aja Rima, jangan takut. Masalah ini akan berlalu dan langkah bagus loh untuk Rima karena udah menghubungi kakak. Jadi kakak dapat membantu Rima dalam melewati masalah ini. Saran dari kakak, sekarang yang harus Rima lakukan di sini, Rima harus berani berbicara dan terbuka dengan kedua orang tua kamu. Karena Rima harus mengutamakan keadaan diri kamu sendiri. Rima nggak bisa nih terus-terusan berada dalam keadaan seperti ini. Coba Rima tanyakan kepada orang tua Rima, apakah Rima pernah membuat kesalahan tanpa Rima sadari, sehingga orang tua Rima itu jadi sensitif terhadap perlakuan yang Rima lakukan. Gitu ya Kak. Rima bakal canggung sih kalau kayak gini, tapi Rima bakal coba kok. Mungkin kelihatannya begitu, namun Rima harus mencoba demi keadaan Rima yang lebih baik lagi kan? Iya Kak. Jadi gimana? Apakah masih ada yang mau diceritakan atau gimana perasaan Rima sekarang? Rima rasa cukup sih, dan sekarang Rima tuh udah ngerasa sedikit lega karena bercerita kepada kakak. Baik Rima. Rima akan coba dan berusaha, mohon doanya ya Kak. Baiklah Rima, karena waktunya sudah 30 menit, jadi kakak harus pamit dulu ya. Iya Kak, terima kasih banyak ya Kak Susan. Oke, sama-sama. Jadi kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan kan? Kita ketemu di praktik selanjutnya ya Rima. Iya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sekian video praktikum konseling CCT dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari video ini dapat berguna bagi kita di masa depan kelak. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.